Nama PT siapa PT? Saya Sampani Kuadrat, RT dari mana, Pak? 29 Sukarami, Palembang. Tinggal di sini ya, Pak? Ya, betul. Pak, ini dari yang dilakukan dari Polda Sumatera Selatan untuk di RT kita ini, dari Bapak sendiri maupun warga Bapak seperti apa nih tanggapannya? Tanggapannya positif. Tanggapannya positif karena masyarakat ini kan sudah menjadi masyarakat pemukiman. Yang dulunya memang di sini eks lokalisasi teratai putih, tapi komunitas itu kan sudah tidak sesuai standar lokalisasi lagi, baik dari rumah yang buka maupun PSK-nya itu sendiri. PSK-nya yang dulu ribuan, kemudian sekitar 2013 itu ada sekitar 1000, yang sekarang ini 50 aja nggak sampai PSK. Di lingkungan RT Bapak sendiri ini seperti kafe ataupun diskotik ada berapa banyaknya Pak? Ada 3. Ada 3 Pak ya? 4. 4, termasuk yang disegel barusan Ya. kemarin ada berapa diskotik Pak? Batman. Ada 2 Pak ya? Nah, dari Kapolda tadi kan Pak ada sambutan yang bagus untuk memberikan sesuatu cindera mata kepada warga sini. Apa saja yang diberikan tadi Pak? Merupakan bantuan sembako karena dampak lingkungan, dampak COVID-19, kemudian Al-Quran untuk pembinaan, kemudian alat-alat olahraga agar pemuda-pemuda di lokalisasi ini bisa betul-betul mendukung program Kapolda membentuk Kampung Tangguh Anti Narkoba. Ya, dari RT sendiri Pak, untuk kedepannya untuk mempertahankan Kampung Tangguh Anti Narkoba ini yang Bapak lakukan nanti kedepannya apa nih program-programnya? Sesuai dengan arahan Kapolsek, ya kita membina pemuda-pemuda yang memang betul-betul dia sudah komit mendukung program ini, terus membantu posko ini menjaga pengunjung yang masuk. Ya, kita data, kita pertanyakan mau kemana, tujuannya apa. Kalau dia hanya masuk ke dalam sini karena ini memang masih ada beberapa kafe yang buka bentuknya karaoke, ya kita izinkan. Tetapi kalau dia masuk ke dalam tujuannya mau hiburan seperti mau menggunakan ekstasi, menggunakan narkoba, ya kita sekat di sini Pak. Pak, perlu ditegaskan kembali di sini Pak. Ini kan lokasi X Ya. lokalisasi Pak ya. Betul. Dari Bapak RT sendiri sebenarnya sebagai pemakai atau pengedar ini warga yang datang dari luar untuk mencari hiburan di sini atau seperti apa? Warga dari luar Pak. Warga dari luar mencari hiburan di Ya, sini. mencari hiburan di sini. Pemilik sudah kita panggil dan mereka menyadari bahwa ini memang keberadaannya ilegal. Sini kemarin waktu masuk awal-awal itu banyak sekali penuh. Dan saya kira sudah jelas tidak memakai proses lagi. Yang diambil dari sini hampir 100 orang. Kita udah selektif tuh 100 lebih. Bisa. Jadi di sini termasuk salah satu tempat Ya, peredaran. tempat yang jelas di tempat peredar. Kita temukan barang bukti dalam. Jadi masyarakat yakinlah bahwa Polda Sumatera Selatan akan melakukan pemberantasan narkoba tanpa pandang bulu. Masyarakat, jangan polisi baik. Ya Bu ya, itu ya. Nah, sama satu lagi, tolong diingatkan orang supaya mau pakai masker, ya. Oke, terima kasih. Kami meresmikan posko kaitan dengan narkoba. Ini kan sudah beberapa kali kita buat ya, juga kita Kapolri. Dan ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan kita minggu lalu yang melakukan razia di daerah ini. Ada 2 KP ya, KP Batman sama KP Star ya, yang kita lakukan tindakan. Tentu ini merupakan janji Polda Sumsel dalam memerangi narkoba. Kami nggak bisa kerja sendiri. Masyarakat, swasta ekonomi yang lain harus dilibatkan karena demikian masifnya dan luar biasa narkoba ini. Karena itu berharap dengan adanya posko ini paling tidak membuat daya tangkal yang luar biasa untuk minimal di kampung ini. Syukur-syukur efeknya lebih luas kepada Palembang, wabil khusus Sumatera Selatan. Izin Jenderal, seandainya terulang kembali gimana Jenderal, tindakan tegas apa yang akan kita ambil? Ya saya kira itu sesuai dengan aturan hukum ya. Contohnya yang kemarin kita di Banyuasin
kita sudah melakukan tindakan seperti itu, besoknya ada lagi di situ, tetap kita tindakan sesuai aturan dengan kesalahan, barang bukti dan sebagainya. Intinya kita tidak akan ada jaminan bahwa setelah kita sikat, kita buat posko ini, kemudian semua masalah selesai. Tidak seperti itu. Pasti akan masih banyak lagi. Inilah tugas kita yang luar biasa. Saya katakan, saya tidak bisa kerja sendiri. Saya harus kerja dengan TNI, dengan aparat hukum lainnya, dengan Pemda, wabil khusus tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Kembali mendapat pelanggan yang berada Bapak Kapolda Sumatera Selatan. Mohon izin diikuti oleh unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan yang hadir dan pejabat utama Polda Sumatera Selatan yang hadir. Saya Direktur Intelijen Polda Sumatera Selatan, mengingat bahaya narkoba yang demikian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, banyak racun. Kita pelajari adanya kegiatan-kegiatan masyarakat yang suka menggunakan narkoba antara lain di organ tunggal. Karena itu mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Kapolda bisa melakukan Zoom online dengan seluruh kepala desa Sumatera Selatan ya, untuk menyadarkan pejabat atau siapapun yang menjadi kepala desa, aparat desa untuk menjaga lingkungannya, untuk menertibkan lingkungannya dari menjadi julukan kampung narkoba, karena itu tidak baik ya. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan, tadi Pak Dirjen Narkoba menyampaikan bahwa asesmen terhadap mereka yang sudah diamankan di sini itu nanti kami akan datakan sehingga SKCK mereka, surat keterangan kepolisian, itu akan terdata bahwa mereka pernah menjadi di asesmen menjadi ini untuk mempersulit mereka memperoleh pekerjaan. Jadi ini adalah tindakan polisi untuk menekan kasus-kasus narkoba, karena apabila sudah dilakukan penindakan penegakan hukum oleh polisi, namanya akan ada di catatan kepolisian. Kami kira demikian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.